Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas bakti benda bangsa berbudi bawa laksana. Salam pramuka. Oke, adik-adik, ketemu lagi di materi pramuka yang part 3. Setelah kemarin itu kakak jelaskan part yang pertama, yaitu part pertama menjelaskan mengenai jenjang kepenegakan. Terus selanjutnya ada part yang kedua, itu mengenai bagian-bagian penegak. Nah, sekarang masuk di part yang ketiga. Materinya sekarang sudah masuk ke materi ambalan, yaitu materi tentang ambalan Raden Patah. Dan part 3 ini nanti adalah bagian-bagian rangkaian ambalan Raden Patah itu apa. Nah, jadi nanti tolong diperhatikan sampai selesai, agar nanti ketika ini diujikan adik-adik nanti mendapatkan baik ambalan, adik-adik mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan. Oke, ini adalah rangkaian dimana nanti setelah materi ini adik-adik akan ada namanya materi. Ini adalah materi mengenai baran cita atau bed, ada materi nanti mengenai sabdi ambalan, sejarah ambalan, dan lain sebagainya. Itu ya. Setelah kemarin Kak Nono itu cek, ternyata adik-adik itu hanya mendengarkan di awal video, tidak sampai selesai, alias rangkuman yang sudah dikirimkan itu Kak Tono cek ternyata hanya pada materi awal-awal saja. Itu ya, Kak Tono harapkan nanti bisa didengarkan sampai selesai. Oke, udah siap? Nah, ini sebelum Kak Tono jelaskan mengenai bed, ini seperti yang ada di layar ini. Ini adalah bed ambalan Raden Patah. Jadi kalau di lengan baju itu namanya bed, kalau tidak bege atau bed, kalau dibuatkan namanya bendera itu ada gambarnya seperti itu bukan lagi bed, tapi kalau di dalam penegak ada nama lainnya, itu kibaran cita. Itu ya. Jadi kalau sudah berbentuk dalam bendera itu namanya kibaran cita. Nah, oke, nanti akan Kak Tono terangkan apa itu warnanya mempunyai makna apa, terus bentuk-bentuknya mempunyai mewakili makna apa. Nah, itulah yang dinamakan arti kiasan metode pendidikan dalam gerakan pramuka. Setiap yang dipakai, atribut yang dipakai oleh pramuka itu dia mempunyai makna-makna yang harus dipahami, dan itu menjadi cita-cita dan harapan dari gerakan pramuka. Langsung menuju ke materi yang akan Kak Tono sampaikan. Ini nama lainnya adalah kibaran cita atau panji dari ambalan Raden Patah. Mari kita bahas satu persatu bagian-bagian dan warna-warnanya. Ini bentuknya yaitu perisai atau segi 6 perisai ini. Warna dasar ini adalah biru. Warna dasarnya adalah warna biru yang menjadi background dari bed ambalan ini. Arti kiasan, warna dasar biru yang mempunyai arti adalah kemuliaan. Tujuannya, ambalan Raden Patah dibangun dari sebuah cita-cita dan dasar harapan yang mulia, ikut serta membangun masyarakat. Diharapkan pula akan mampu mengantarkan pada kemuliaan pula. Jadi ini dibentuk itu atas dasar cita-cita yang mulia, di mana MA Negeri 2 Kota Semarang ini gerakan pramukanya dibentuk dalam rangka beranjak dari cita-cita ingin ikut serta membangun masyarakat, yaitu menciptakan pemuda-pemuda yang mempunyai cita-cita yang mulia dan harapan-harapan bangsa. Oke, ini yang menjadi warna dasarnya, warna biru yang memenuhi
bed Ambanan. Oke, selanjutnya kita bertulis nama Ambanan ini, kita ini Raden Fatah. Ini adalah nama Ambanannya, bukan Sultan Fatah ya, tapi Raden Fatah. Ini adalah salah satu kerajaan Demak, yaitu kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Oke, selanjutnya arti kiasan. Pita mengandung arti suatu tanda penghargaan, keberhasilan, kebanggaan. Selanjutnya, nama ambalan Raden Fatah sebagai nama ambalan di Gerakan Pramuka MA Negeri 2 Kota Semarang. Tujuannya adalah diharapkan penegak warga Ambalan. Guys, seperti pembahasan di materi part 1 dan 2, yang dimaksud dengan warga Ambalan itu apa? Warga Ambalan adalah mereka yang diwadahi oleh Gerakan Pramuka MA Negeri 2 Kota Semarang. Mulai dari kelas 1 itu ada tamu Ambalan, calon penegak atau Ambalan, bantara, laksana, atau ada pula yang sudah garuda. Nah, di situ semuanya dinamakan adalah warga Ambalan. Ada Dewan Ambalan, ada Dewan Kehormatan. Di situ semuanya adalah dinamakan sebagai warga Ambalan Raden Fatah. Oke, saya ulangi. Tujuan diharapkan penegak warga Ambalan Raden Fatah mampu memberikan kebanggaan dan nama baik bagi Gerakan Pramuka MA Negeri 2 Kota Semarang, baik di ruang lingkup sekolahan maupun di masyarakat. Oke, ini Gerakan Ambalan Raden Fatah ini dalam rangka apa? Dalam rangka mencetak generasi yang diharapkan mampu memberikan kebanggaan, baik masih dalam posisi proses belajar di MAN 2 maupun dia sudah lulus, karena semuanya nanti akan berefek atau akan memberikan nama baik bagi sekolahan. Di lain sisi dia juga memberikan kebanggaan bagi masyarakat. Nah, maksud kita ini adalah ini, kalau kalian itu mendapatkan penghargaan biasanya kan dilambangkan dengan pita atau dikalungkan dengan pita. Nah, ini adalah lambang kebanggaan, jadi pita ini adalah lambang suatu penghargaan yang bertuliskan apa? Raden Fatah mampu memberikan warna baik bagi Ambalan Raden Fatah. Itu dalam ruang lingkup kecil kebanggaan itu diberikan kepada Ambalan. Dalam ruang lingkup lebih tinggi lagi adalah pada sekolahan, dan lebih membanggakan lagi adalah memberikan warna yang baik bagi masyarakat. Bagaimana Trisatya, yaitu ikut serta membangun masyarakat, bukan lagi mempersiapkan, tapi ikut serta membangun masyarakat, karena itu adalah penegak ya. Kalau masih mempersiapkan itu dalam, bukan penegak. Oke, selanjutnya ini, lihat ini yang di anak panah ini, buku dan pena, yang mengartikan apa? Oke, arti kiasan warga Ambalan, pena dan buku ini arti kiasannya adalah warga Ambalan Raden Fatah adalah bagian dari murid MA Negeri 2 Kota Semarang. Makna selanjutnya, warga Ambalan Raden Fatah adalah penegak yang rajin belajar, rajin menulis dan membaca. Tujuannya diharapkan warga Ambalan Raden Fatah menjadi pemuda yang rajin belajar, suka membaca dan menulis agar menjadi pemuda yang kaya dengan ilmu pengetahuan. Jadi yang menjadi warga Ambalan ini adalah dia harus dari kalangan murid, putra maupun
putri dari siswa SMA Negeri 2 Kota Semarang. Di luar sekolah itu tidak bisa, jadi mereka pertama harus menjadi murid dulu. Terus selanjutnya ya warganya adalah warga yang rajin belajar menulis dan membaca. Agar apa tujuannya? Agar ketika mereka nanti melangkah menggerakkan program-program ambalan Raden Patah itu atas berdasar pada apa? Pada ilmu yang dia sudah peroleh. Dan selanjutnya adalah dia selalu mencatat, dia aktif dalam administratif, dia aktif dalam administrasi, suka mencatat. Itu diharapkan pula mereka yang tidak suka belajar alias malas, diharapkan dengan ini adik-adik menjadi pramuka yang rajin, menjadi siswa yang rajin belajar, suka membaca, bukan pramuka yang bermalas-malasan, itu ya. Jadi ketika adik-adik sudah memasuki ambalan Raden Patah, sudah menjadi warganya, kalian harus menjadi siswa atau penegak yang rajin belajar, bukan bermalas-malasan lagi. Tinggalkan kebiasaan lama bermalas-malasan, malas belajar, malas membaca. Ketika adik-adik sudah memasuki ambalan Raden Patah, maka kalian diharapkan menjadi rajin belajar, suka membaca, suka menulis, administratif. Agar apa? Agar kalian mempunyai kekayaan ilmu. Ketika kalian sudah keluar dari, sudah lulus dari SMA Negeri 2 Kota Semarang, kalian penuh dengan ilmu, ikut serta membangun masyarakat. Cara membangunnya adalah membangunnya dengan berdasarkan pada ilmu pengetahuan yang sudah diperoleh selama belajar di Madua Kota Semarang. Itu oke. Ini tujuannya sangat oke kan. Selanjutnya lihat ini seperti undak 5 anak tangga ini. Jadi apa, kalau orang dulu ini enggak undak ini undakan ya, ini coba dihitung 1 2 3 4 5. Yang punya mana arti kiasan undak atau tangga yang berarti dalam segala sesuatu dilakukan dalam segala sesuatu dilakukan secara bertahap dan konsisten. Undak yang terdiri dari 5 anak tangga yang berarti bahwa dalam menggapai tujuan ambalan Raden Patah berdasarkan pada Pancasila. Ini undaknya ada 5, menggambarkan apa? 5 poin Pancasila. Tujuannya diharapkan warga ambalan Raden Patah menjadi seorang penegak yang sabar dalam meraih cita-cita dan selalu konsisten dalam berusaha menggapainya. Diharapkan menjadi penegak yang dalam tiap melangkah dan mengambil keputusan selalu berdasarkan dengan Pancasila, dengan asas-asas Pancasila dan cinta tanah air. Oke, saya jelaskan per poin-poin. Undak 5 ini adalah seperti proses, menggambarkan seperti proses. Jadi harus ditapaki, harus dilewati satu persatu. Contohnya gambarannya seperti mulai dari tamu ambalan, terus selanjutnya menginjak pada calon penegak atau ambalan, selanjutnya naik lagi ke bantara, naik lagi ke laksana, kemudian kepingin nambah lagi ada namanya pramuka Garuda. Ini tidak bisa dilakukan tidak berurutan dan harus konsisten alias terus menerus. Itu alias kalau kemarin di part 1 itu untuk menuju ke tangga, untuk menuju ke tahapan-tahapan penegak selanjutnya itu adalah harus rajin mengikuti latihan. Kalau sekarang masih dalam latihan online ya,
rajin mendengarkan video yang Kak Tono upload atau yang Kak Tono sampaikan dalam bentuk virtual, agar apa? Tidak ada materi sedikit pun yang tertinggal, harus konsisten, itu tidak bisa dipotong-potong. Terus selanjutnya, undang yang berisi 5 anak tangga ini menggambarkan adalah Pancasila. Jadi tujuannya dalam berjalannya kegiatan-kegiatan atau dalam keputusan rapat dalam ambelan Raden Fatah itu tidak ada keputusan atau langkah-langkah atau gerakan-gerakan yang menyalahi dengan 5 poin Pancasila. 5 poin Pancasila di situ ada nilai sosial, ada nilai nasionalisme, ada nilai ketuhanan, ada nilai bermasyarakat, di situ semuanya ada. Karena dasar utama kita filosofi gerakan Indonesia pertama kali didasarkan pada Pancasila. Begitu pula Raden Fatah dalam ruang lingkup yang lebih kecil, yaitu ambelan Raden Fatah, tidak boleh menyalahi asas-asas yang ada di dalam poin-poin Pancasila, karena ambelan Raden Fatah adalah bagian terkecil dari negara Indonesia, agar selaras itu. Karena tidak lain nanti pemuda-pemuda atau penegak-penegak yang dibentuk ketika sudah lulus itu tidak akan bermasyarakat itu. Oke, selanjutnya adalah ya, ini lihat, ini yang dimana adalah warna putih ini dia mengungkup apa adanya karena melindungi tanah selama ini adalah kubah warna putih. Kubah itu ya yang ada di atas masjid itu, artinya adalah melambangkan bangunan suci dan kokoh yang harus dijaga, yang membungkus dengan kuat lambang tunas lapar. Tujuannya diharapkan warga ambelan Raden Fatah mempunyai cita-cita yang kuat yang dibungkus oleh niat yang suci dan kokoh. Diharapkan warga ambelan Raden Fatah selalu menjaga cita-citanya dan berusaha dengan gigih menggapainya, tidak mudah putus asa. Jadi adik-adik, ini adalah kubah, ini adalah dia membungkus tunas kelapa ini seperti bibit pohon cabai itu kan disemai itu dijauhkan dari jangan sampai terkena matahari, itu disemai itu nanti akan tumbuh tunas. Nah, ibaratkan seperti itu. Nah, ini melambangkan bangunan suci dan kokoh. Jadi tunas kelapa, penegak warga ambelan diharapkan mempunyai cita-cita yang kuat, yang dibangun, yang dilindungi oleh niat yang suci, bukan cita-cita yang remeh-temeh, bukan cita-cita kosong, bukan cita-cita abalan, bukan cita-cita yang abal-abalan. Jadi diharapkan adik-adik itu mempunyai cita yang kuat, cita-cita yang tinggi. Nah, bagaimana agar kuat? Diharapkan adik-adik mempunyai niat, memulailah cita-cita dengan niat yang luhur, niat yang suci, itu ya. Niat yang suci itu bagaimana? Kita mempunyai cita-cita, jadi contohnya saya ingin menjadi dokter. Kok ingin menjadi dokter? Saya punya niat ingin menolong masyarakat yang nanti akan saya obati dengan gratis, contohnya seperti itu, niat-niat yang suci itu ya. Selanjutnya di dalamnya ini ada warna kuning. Ada warna kuning ini adalah menjadi dasar di dalam kubah ini. Terus arti kiasan warna kuning mempunyai makna kejayaan luhur, keemasan. Terus cita-cita penegak warga ambelan Raden Fatah adalah cita-cita yang luhur untuk kejayaan masa depan. Nah, dari cita-cita yang luhur tadi apa? Diharapkan ada di masa depannya mempunyai masa depan yang cerah,
yaitu masa depan yang keemasan, kejayaan. Nah, untuk mencapai masa depan yang cerah, dimulai dari mana? Ya dimulai ketika hari ini, ketika adik-adik sudah masuk dalam warga Ambalan, adik-adik silahkan dicatat, membuat buku catatan, membuat buku peta perjalanan hidup. Buku perjalanan hidup, bulan ini adik-adik ingin apa, bulan besok apa yang ingin dilakukan, bulan besok apa. Nah, silahkan ditulis, dilaksanakan satu persatu. Jadi step by step usahanya, tidak punya cita-cita luhur tapi mengusahakannya besok hari esok. Enggak, cita-cita yang luhur, cita-cita yang tinggi itu harus digapai, diusahakan dari sejak detik sekarang. Itu silakan membuat peta perjalanan hidup. Besok kalau kita bisa tatap muka, nanti saya Kak Tono kasih nanti file-file membuat perjalanan peta hidup itu. Terus tujuannya diharapkan warga Ambalan Raden Patah mempunyai cita-cita yang luhur, yang kelak akan mampu membangun masa depan yang cerah untuk kejayaan diri, masyarakat, dan negaranya. Itu. Selanjutnya, ini bulan sabit. Arti kiasan bulan sabit itu mempunyai makna keesaan. Ambalan Raden Patah berasaskan atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau ada dilihat di biasanya kalau dari logo-logo partai, panci-panci partai itu yang ada bulan sabit, itu menunjukkan bahwa partai itu bukan partai komunis, alias partai itu adalah dia berasaskan Tuhanan. Sama seperti ini, diharapkan yang menjadi penegak warga Ambalan itu adalah mereka harus mempunyai agama, ini agama Islam, karena Ambalan itu adalah Ambalan Raden Patah. Itu tujuannya menjadi penegak yang selalu rajin ibadah. Jadi adik-adik setelah masuk di penegak Ambalan Raden Patah, diharapkan adik-adik sudah meninggalkan kemalasan beribadah, masuk ke Ambalan Raden Patah harus rajin ibadah. Diharapkan warga Ambalan Raden Patah mempunyai jiwa-jiwa yang islami dalam bertingkah laku, tidak menyalahi norma agama, dalam kegiatan, dalam bertingkah laku, dalam seserawungan, teman-teman di sekolahan, dalam kegiatan itu semuanya berasaskan atas islami, tidak menyalahi norma-norma agama Islam. Itu karena apa? Karena asas kita adalah Tuhan yang Maha Esa. Lihat saja pada poin Pancasila poin pertama, Tuhan yang Maha Esa. Ya. Ini bisa digambarkan pula gini, Raden Patah menapaki tangga-tangga undang-undang 5 ini menapaki ini dengan harus rajin belajar, harus rajin membaca, naik terus. Itu di dalamnya nanti akan menemui namanya cita-cita, yaitu tunas kelapa, cita-cita seorang pramuka penegak yang dilindungi oleh ubah makna putih, yaitu harus dilindungi dengan niat yang suci. Semakin naik lagi, agar semakin kokoh harus dilindungi oleh niat yang suci. Naik lagi, apa naiknya? Yaitu berporos pada bulan sabit, atau semua yang kita lakukan adalah niat lillahi ta'ala. Selanjutnya ini ada quote, tulisannya apa? Hubul waton minal iman. Maknanya apa? Arti kiasan kaligrafi dengan khot diwani yang bertuliskan hubul waton minal iman, yang artinya mencintai negara adalah sebagian dari iman. Tujuannya diharapkan warga Ambalan Raden Patah mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi. Jiwa nasionalisme menjadi bukti tingginya iman. Jadi kita mencintai negara, kita memperjuangkan negara Indonesia, kita ikut serta membangun masyarakat Indonesia, itu tidak lain berdasarkan sebagai bukti kita bahwasanya kita mempunyai iman yang tinggi. Itu ya, karena
mencintai ini harus dibuktikan, jangan hanya tinggal kita mencintai, contohnya kita mencintai wanita, aku mencintaimu, jangan hanya tinggal diam, harus dibuktikan. Sama ketika mencintai negara ini, hanya jangan kita setelah dilantik mengumandangkan Trisatya demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. Jangan hanya tinggal kata-kata itu, kalau hanya tinggal kata-kata itu hanya gombal. Semuanya harus dibuktikan, ikut serta membangun masyarakat, itu ya yang diekspresikan di dalam ini Ambalan Raden Fata itu. Selanjutnya logo berbentuk perisai ini. Perisai itu apa? Perisai itu ya yang biasa digunakan prajurit tentara itu, kalau di tangan kanan ada pedang, di tangan kiri itu pasti ada perisai sebagai pelindung. Nah ini arti kiasan, perisai mempunyai arti sebagai pelindung. Tujuan Ambalan Raden Fata menjadi wadah penampung ide dan kreativitas warga Ambalan, dan jadi pelindung bagi cita-cita warga Ambalan. Diharapkan di sini adalah Ambalan Raden Fata itu mampu mengembangkan ide-ide kreatif, mampu mengembangkan ide-ide yang berbeda-beda, mampu ditampung semuanya dan dilindungi dalam ambalan bernama Raden Fata. Oke, sudah Katono terangkan, itulah kibaran cita, makna-makna yang ini, dimana bed atau kibaran cita ini dibuat oleh kakak-kakak para pendahulu yang dulunya membuat bed ini, dimana di dalamnya tidak cuma sekedar gambaran, tidak cuma sekedar warna yang diberikan di situ, tapi di situ mengandung makna-makna, harapan-harapan bagi penegak-penegak yang ada di Gerakan Pramuka MA Negeri 2 Kota Semarang. Nah, ini baru bagian pertama di dalam Ambalan Raden Fata, dan ini nanti bisa dipelajari dan diingat, karena nanti tak lain ini adalah bagian-bagian yang akan diujikan ketika adik-adik nanti akan mendapatkan bed Ambalan Raden Fata untuk dipasang di lengan baju pramuka kalian. Oke, terima kasih dari Kak Tono. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.